kekerabatan bahasa serta perubahan bunyi yang terjadi dari bentuk proto ke bentuk bahasa turunan. Bentuk proto dalam hal ini proto bahasa Austronesia ke bentuk turunannya ke dalam bahasa Bima. Sesuai pandangan Campbell dan ini ya. Analisis diarahkan pada identifikasi bentuk kognat dan perubahan fonologis. Ya. Bentuk kognat antara jelaskan ya. Antara protopan ya. Dengan Kolo language ya. Dan mendeskripsikan pola perubahan fonologis yang ada dari proto itu ke Kolo gitu maksudnya ya. Jadi harus jelas ini. Kalau gitu ngambang ini mengulang-ulang ngambang sing jelas nih cen omongan ini. Cen panak ya omongan ini. Jelas. Kau baca jadi dulu. Baca ini denguang nih baca enak dengar ya. Patuin sih kan. Penelitian ini menggunakan linguistik historis komparatif dengan desain penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif. Lalu pendekatan linguistik historis komparatif ini berfokus pada identifikasi dan analisis kesepadanan kosakata pada bahasa Kolo atau dalam kurung salah satu bahasa yang ada di Bima. Salah satu dari sekian bahasa. Salah satu dari sekian bahasa yang ada di Bima. Yang memiliki kekerabatan dengan etimon Proto-Austronesia. Yang dikutip dari Budasi 2018. Sesuai pandangan Budasi tahun 2000 itulah. Munculang nih dosen ini. Ya, terus metode komparatif ini bertujuan menelusuri hubungan. Metode komparatif dalam studi ini bertujuan menelusuri hubungan kekerabatan bahasa serta perubahan bunyi yang terjadi dari bentuk Proto-Austronesia ke dalam bentuk bahasa turunan. Dalam kurung dari bahasa Protopan ke bahasa Kolo yang dikutip dari Campbell dan Truss. Sesuai pandangan Campbell dan Truss. Analisis diarahkan pada identifikasi bentuk kognat antara Pan dengan bahasa Kolo dan serta perubahan fonologis serta pola perubahan fonologis pada bahasa Proto-Austronesia dengan bahasa Kolo. Jelas Prof. Clear? Nah, berekam? Sudah. Good. Ya tuang gue. Jadi satu kini kejam di nguang patu ya. Iya Prof. Enak? Iya Prof. Sudah lebih. Siap. Sumber data. Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer inventarisasi kosakata dasar terus dari bahasa Kolo, ya. Data sekunder adalah berupa etimon proto, gitu ya. Dengarkan deh. Data sekunder itu adalah bahasa, dengarkan nih, data primer inventarisasi kosakata dasar Swadesh, ya, dari bahasa Kolo kan. Data sekundernya adalah the English one. Data sekunder, data primer, ulang nih. Kenapa apa itu data primer? Data yang diambil
Data primer adalah data yang diambil sendiri ya. Nggih, Prof. Data yang diambil sendiri gitu kan ya. Data yang diambil sendiri dengan menginventarisasi gitu ya. Kosakata dasar Swadesh sejumlah 200 kosakata Swadesh ya dari bahasa Bahasa Kulo. Hulu. Salah satu sebutkan Ya, Sir. dari 4 bahasa Bahasa di yang Bima. tadi. Bima. Sedangkan data sekunder itu diambil dari diambil dari English, ada diambil dari etimon protopan yang ada di sini dan yang ada korespondensi bunyinya dan ada korespondensinya dengan bahasa Kulo. Kayak itu. Jadi Ya nggak? jadi ditambahkan dengan kata-kata yang memiliki hubungan Ya, kata-kata yang berisi kejang jemak kan? Oh, nggih. Red, tapi yang aneh diambil adalah yang Yang sudah berhubungan. jadi selain English Vanderlist gitu. Nah, itu jelas kan? sudah, Prof. Ini jelas. Kriteria dan jumlah informan. Lalu ini garis besar, garis baru nih deh ya. Nggih, Prof. Informan dalam penelitian ini merupakan penutur asli bahasa Kolo yang telah lama menetap di wilayah penuturnya. Bahasa Kolo, penutur asli bahasa Kolo di Kabupaten Bima, NTT gitu ya. Yang telah lama menetap di wilayah penuturnya. Pemilihan informan mengikuti prinsip kerja lapangan linguistik, yaitu memilih penutur yang kompeten dan aktif menggunakan bahasa yang detail. Bagus kutipannya ya. Jumlah informan sebanyak 3 orang, terdiri dari 1 orang informan utama dan 2 orang informan pendamping untuk verifikasi data. Kriteria informan ya, ini kayaknya nih baru ngomongan kerjaannya apa nih ngomongannya? Itu untuk kriteria yang lebih Umum ya, kriteria umum dan lah. Oh, berarti ada tambahannya, Prof. Itu dari narasumber gitu. Kriteria sumber informan, ini sumber informan. Sumber data penelitian. Kriteria informannya adalah 1. Itu karena bun ini jadi 1 deh ya. Oh, berarti itu tidak perlu, Prof. Nggak perlu dikinikan saja ya. Beberapa kriteria tambahan yang lainnya adalah gitu ya. Ini salah satu nih. Salah satu kriteria informan di dalam penelitian ini adalah ini. Dalam kriteria yang lainnya adalah ya. Ya. Berarti dijadikan satu paragraf nih, Prof. Boleh jadikan satu paragraf. Boleh di data sebenarnya. Karena ini sudah berparagraf, dan lebih baik paragraf. Oh, Ya. nggih, Prof. Objek penelitian ini adalah kosakata bahasa Kulo yang berkerabat dengan etimon. Betul, kan? Di sini kamu ngomong etimon, ini etimon masih ngomongnya di sini. Di atas data sekunder. Nah, data sekunder ini adalah etimon, itu ya. Nggih, Prof. Etimon produk, ya. Etimon istilahnya.
Objek penelitiannya adalah kosakata bahasa Kolo yang berkerabat dengan etimon proto-bahasa yang dianalisis untuk menjelaskan bentuk kognitif dan perubahan fonologis dalam bahasa Kolo. Ya, prosedur penelitian dilakukan melalui tahapan berikut: menyusun daftar, menetapkan informan berdasarkan kriteria yang disebutkan tadi ya, mengumpulkan data kosakata melalui wawancara kosakata melalui teknik ya, melalui teknik wawancara gitu ya, mencatat dan merekam bentuk, bukan bentuk tuturan, mencatat dan merekam bentuk Etimon. kata, Oh, mencatat, kemudian lalu mencatat, merekam dan mentranskripsi, kosakata yang ditemukan kepada penutur bahasa Kolo, ya, penutur bahasa Kolo. Kemudian baru menentukan kesepadanannya betul lah, menentukan yang perlu sebagai bentuk pembanding boleh, mengidentifikasi perangkat kognitif betul, mengklasifikasi perubahan bunyi berdasarkan teori mengilaklasikan perubahan bunyi berdasarkan teori langsung ya. Teorinya siapa? Ada teorinya Campbell, ada teorinya Truss juga, Prof. Ya, jadi berdasarkan teori A, B, C langsung kan? Kamu kombinasikan tuh kan? Iya, Prof. Bilang saja yang terdiri dari ini tadi tuh. Berdasarkan kelompok teori ini, yaitu ini sebutkan ya. Jadi pengujian itu panganggu ini cerdas anak ini gitu. Ya, sebutkan ya. Sebenarnya sikap etis maksudnya. prosedur penelitian berarti dulu. Ini sikap etis selalu duluan ya. Prosedur penelitian 341 sikap etis ya. Jadi ya naik dulu nih ya. Ini malu. Ya baru pengumpulan data aktual, ya gitu. Mantap banget. Ini begini yang begini ya, Dik ya. Setelah sikap etis berarti. Setelah itu bonus, ini baru ini yang begini nih. Ini mengidentifikasi, kan aktual kan? Iya, Prof. Melalui wawancara. Kesalahan ini ada kesalahan rasa itu kan. Pertama prosedur penelitian etikanya dulu, kamu minta itu lakukan mempraktikkan etika penelitian, informan diberikan penjelasan konden ya, namanya etika bukan begitu, data direkam etis, sikap etis, meminta surat permohonan Untuk wawancara. enggak ke Undiksa untuk ke lapangan lakukan penelitian lapangan. Itu kan yang kedua baru ini
memberikan penjelasan mengenai tujuan penelitian, ya, Ya, Bro. perekaman data, ya, serta digunakan untuk hanya, nah itu tuh etika, betul ya, etika seperti itu. Baru pengumpulan data aktual. Pengumpulan data aktual melalui wawancara langsung dengan menggunakan data kosakata sebagai panduan, kosakata dasar sebagai panduan, kosakata dalam kurung daftar kosakata menggunakan 200 daftar kosakata Swades, ya, sebagai panduan. Jawaban penutur direkam dan ditranskripsikan untuk menjaga akurasi fonetis. Prosedur ini metode standar dalam kerja lapangan linguistik. Oke, dah ya. Ini metode pengumpulan data aktual, ya. Metode pengumpulan data itu pengumpulan data diadakan melalui langkah-langkah berikut. Coba tulis cari bottom up dan top down, cari bottom up, top down, pendekatan itu ada nih. Bottom up, top down itu apakah apa ditulis itu? Itu konen nih. Pendekatan analisisnya menggunakan proses pendekatan bottom up, top down. Beten kalau kali data ada mana? Begitu maru top down. Lalu beten mana? Ngalih lalu beten data. Bertemu data maru tinggalin di itu mana bottom up, ya, dan top down. Jadi menyesuaikan. Pantulannya kan Anda nganggon top down kan. Ya. Pengumpulan datanya ngalih kedua-duanya itu nganggon bottom up, pendekatan. Pengumpulan data menggunakan pendekatan bottom up dan top down. Pendekatannya menggunakan cari kata bottom up dan top down dalam ini. Bottom up, boleh Bang? Bottom up, top down. Bottom up adalah pendekatan basis data yang dimulai dari atribut, relasi, serta properti yang paling dasar sehingga menjadi sebuah basis data yang diinginkan. Relasi yang disebut dasar itu terus biasanya tidak lain dari relasi yang dapat berdiri sendiri dan memiliki relevansi dengan data lainnya. Gitu. Kalau di sini itu jadi dari yang paling relevansi dengan etimonnya mungkin di sini kok datanya ke yang paling tidak relevan seperti itu ya.
Jadi kalau di sini nih analisis top down dari atas ke bawah, berarti itu memulainya tuh dari konsep dulu nih, gitu. Konsep atau konsep utama, lalu yang kemudian semakin ke bawah semakin mendetail ya, gitu. Nah, untuk kebalikannya dari bottom up, berarti itu dari bawah ke atas, karena tadi itu dari detail, dari yang konsep utamanya menjadi mendetail, sekarang terbalik, jadi detail dari data tersebut kemudian membesar menjadi yang paling utama, konsep utama gitu. Ya itu. Tapi saya kira itu bukan itu kayaknya penjelasannya gitu. Alih sekali ke bottom up dalam pendekatan bottom up top down dalam teori linguistik historis. Ini termasuk apa nih gitu? Top down pendekatan ini. Oh ini jangan deh. Jadi metode analisisnya ngon ya. Metode Data dianalisis dengan deskriptif komparatif gitu ya. Dengan pendekatan gitu ya. Dengan pendekatan bottom up, top down, ya. Apa itu bottom up? Jelaskan. Bottom up mengambil data bahasa di lapangan dengan cara kode sejumlah 200 kata itu namanya bottom up, bottom dan membandingkan dengan Proto Austronesia bottom up. Kemudian melihat perubahannya itu dari atas ke bawah dengan pendekatan top down sesuai pandangan dalam teori linguistik historis komparatif. Jelas? Itu deh yang tambah itu ya. Bilang dari saya sesuai Budasi tahun sekian 2008 2007 disertasinya tuh. Ya, nanti ahli nama disertasinya ada kok ya. Untuk boleh tahu apa judulnya nih? Kekerabatan bahasa Sumba. Ada sih. Kekerabatan bahasa Sunda. Kekerabatan bahasa Sumba. Yang relasi kekerabatan genetis kuantitatif isolek Sumba di NTT nih ke Prof. Boleh di sana ya. Ya, Prof.
Boleh, boleh. Sudah, Prof. Itu mesti diduga mendudukan pasangan kata yang berkerabat ya. Itu mesti diduga pasti nih. Diduga kan berarti ragu-ragu tuh. Berkerabat, kenapa berkerabat? Oh, katanya bentuknya sama atau mirip, maknanya sama. Itu jawabannya. Berkerabat antara kosakata. Boleh dijelaskan berkerabat itu apa itu? Ya, Nggih, Prof. jelaskan berkerabat dalam kurung memiliki bentuk yang sama atau mirip dan makna yang memiliki bentuk yang sama dan mirip atau mirip dan memiliki makna yang persis sama. Itu namanya berkerabat. Dahar dengan dahar bentuknya kan beda tapi artinya sama, cuma dan berkerabat. Ya, kamu berkerabat ini sama-sama orang Bali kan berkerabat kan, ini bentuknya mirip dan bahasanya sama, maknanya sama. Ini ngomong demen kayaknya, demen mengerjakannya. Sejauh ini ya, Prof. Sejauh ini oke sih, Prof. Nggak yang benar-benar terbebani gitu. Apa? Tidak terlalu terbebani, asalkan terus dikerjakan sih, Prof. Teman harap itu. Iya. Nggih, Prof. Mungkin karena sebagian juga karena kan tidak kami langsung yang mencari wawancaranya nih, Prof. Kan kami langsung membuktikan lah sebenarnya, Prof. Langsung membuktikan. Tapi juga kan biarpun seperti itu kan kami sekarang harus menanyakan bagaimana sih sebelum-sebelumnya seperti itu, Prof. Sekarang juga Profnya juga menyinggung soal wawancaranya itu bagaimana itu. Jadi kan kami di sini masih kosong di sana, Prof. Biarpun di sini terlihat sudah ada bab 3 itu prosedur, objek penelitian, metodenya, tapi kan yang sebenarnya itu bagaimana, Prof? Yang sebenarnya itu bagaimana itu wawancaranya seperti apa, seperti itu, Prof? Kan kami belum tahu itu. Iya, makanya diwawancarai nanti. Oh, buat langsung. Ngalih nanti 200. Kalian orang Sumba nanti. Nah, ada orang Bima nanti. Tapi kan kami sudah analisis nih, Prof. Tidak apa-apa nanti untuk gambar atau apa kan ada orang. Untuk nanti kelengkapan datanya ada orang Bima dari. Ya, Iya. Bang tahu caranya. Harus kesana itu. Enggak, di sini ada orang Bima yang ada di sini nanti. Ya, Iya. rekaman gitu ya. Iya, Bro. Biar ada bukti. Ada bukti nanti kumpulkan beberapa orang Bima. Cari tentara di Bima kan asal ini. Untuk pembimbing keduanya gimana ya, Pak? Ya pembimbing kedua. Belum nanya. Nanti Bu berangkat mana bangin itu. Iya, Pak. Kalian ini jaga kalian. Satu ruangan tidak apa pokoknya. Ibu Karina ambil. Halo ya.
nanti kami tinggal lakukan yang udah dibuat di sini saja ini metode pengumpulan datanya deh. Jadi dari narasumber yang Prof sudah bawakan ke sini, kami tinggal sesuai di sini menyiapkan data Hades, lalu kemudian narasumber, lalu kemudian menunjukkan daftar kata dan juga direkam bagaimana kata-kata mereka tuh. Ini 200 tuh bunga. Di, Ini 200 kata tuh jadi printout. kan sudah Prof. Sudah, Prof. Pas itu dari pertama kali Prof yang memberikan itu. Uji jadi itu. Masih saya bawa. Kan tuh jadi alih kamu rekam orang. Oh. Cari orang Bima, kamu berusaha nyari orang Bima. Saya ada sih Prof, kakek saya di Bima dia. Hah? Cuma nggak di Bali, di Bima Di tinggal. sini oleh keluarganya tentara. Nah, siapa tuh? Kamu orang Bima? Enggak, saya orang Singaraja tapi kakek saya tugasnya di Bima dia. Jadi polisi, Prof. Kakeknya orang Bima? Distasiunkan di Bima. Iya, ditugaskan di Bima gitu. Ya, ngerti itu. Soalnya cari kamu tuh orang Bima, bahasa Bima. Iya. Interview ke kita yang Ya. Masih kosong nggak? Ini nih. Nyan mati. Nyan mati. Ini kadek Budi nih. Hah? Oh. Terus kemarin kayak kabarnya ya? Wih, banyak. Yang kan dia? Adi Tawang. Kamu nuno kangen kayu kan? Hah? Serius deh? Pedidiin kok bisa bungai gitu. Bang, jadi DJ dot pakai DJ nih. Hahaha, singkeng. Oh, nggak aja cuma 4 bulan kok. Rumah nyali tuh musim belajar kuliah. Mai berdaun aja nih, wajahnya mai. Aja ya. Nah mandi jam 7 ya. Ajak timpal, alih timpal kude ya. Kali timbal di adasnya nanti bangun anu gratis anu. Itu caranya ya. Nyali aku gitu. Mau ke Jepang apa ke Jepang? Iya, orang di Bali mau ke Jepang kelasnya bahasa Jepang, kamu dot dia ke kapal aja nih buka. Orang ngajak timbalnya main nah. Nah, Pak Engal berangkat ya? Ayo. Ya. Oke. Ayo. Ya. Transkrip baru analisis baru itu gitu ya. Ini benar bagus nih ya.
mengelompokkan jenis perubahan bunyi yang terjadi, mengelompokkan jenis perubahan bunyi sesuai dengan mengelompokkan jenis-jenis perubahan bunyi sesuai dengan teorinya siapa, yang terdiri dari ini kita sebutkan ya. Nggih, Prof. Menetapkan bentuk proto sebagai sumber rekonstruksi proto. Ini tidak usah dulu ya. Itu nggak usah. Ini kayak tadi ini, karena kamu hanya menentukan bentuk proto, nanti itu orang lain nanti ya Iya, Prof. agar menjelaskan pola perubahan bunyi yang ditemukan. Mengelompokkan jenis waktu nih, ini salah satu amalnya. Iya, Prof. Mengelompokkan ini menjelaskan pola perubahan bumi, nggak usah jelaskan ya. Mau dikelompokkan, nanti kalau kan ini masuk ini, nanti kan di tabelnya menjelaskan kan. Menarik kesimpulan tentang kecenderungan perubahan yang muncul secara teratur dan tidak teratur. Iya, Prof. Kepercayaan data, melakukan pengecekan ulang hasil data sebelum dianalisis dan setelah dianalisis. Sebelum dianalisis adalah mengecek data itu face to face kepada informan. Iya. Ya. Kemudian juga mengecek kepada expert judge, benar data itu persen. Jadi sebelum menganalisis dan setelah menganalisis, sebelum menganalisis datanya benar persen, mana analisis. Jadi kan analisis Anda mengelompokkan, kan ragu kan? Cek kepada expert. Triangulasi data nih, Itu benar triangulasi dasar. Kepercayaan data dijaga dengan melakukan pengecekan ulang hasil data kepada narasumber sebelum data ini, dan membandingkan dengan sumber rekonstruksi bahasa yang telah dilakukan. Dan membandingkan kan itu? Iya, Prof. Setiap kata yang diperoleh diperiksa kembali bentuk dan bunyinya agar sesuai dengan tuntutan penutur asli. Kemudian dicocokkan dengan data rekonstruksi data pada Proto-Austronesia, data pada Proto-Austronesia yang tertulis dalam kamus itu ya. Belah kamus itu? Sudah, Prof. English Finder List nih, Prof. Gimana? Sudah. Dari Prof. Dah? Sudah, Prof. Tuh ya. Ini finding the data. Finding kan bu. Findingnya sudah, Prof. Conclusion bu. Sudah. Ada skripsi. Abstrak bu. Abstraknya kemarin sudah dikumpul sama Prof. Bagus lah ya. Skripsi ini mau berangkat. Itu malunya